Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah untuk menggapai cita-cita dan mengamalkan ilmu dan mendapatkan ilmu. Kemarin kita sudah membahas terkait fungsi lembaga. Apa itu lembaga? Lembaga keluarga itu apa? Lembaga agama itu apa? Sekarang kita menuju ke lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai lembaga sosial yang menangani masalah pemenuhan kebutuhan material dengan cara mengatur pengadaan barang atau jasa, menyalurkan barang atau jasa, dan mengatur pemakaian barang atau jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan barang atau jasa sebagaimana yang diperlukan. Lembaga ekonomi ini sendiri adalah lembaga sosial yang mengurusi masalah perekonomian berupa kebutuhan, kesejahteraan material, yakni dalam hal mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi baik berupa barang maupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat dalam melangsungkan kehidupan secara wajar. Selanjutnya adalah ada yang namanya di sini badan usaha milik negara. Kalau kita ketahui berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 1945 terdapat 3 lembaga perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Kita akan lihat ini adalah contoh BUMN, badan usaha milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang besar-besarnya untuk kemampuan ataupun kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilai cukup besar. Status pegawai badan usaha ini tersebut adalah pegawai negeri. Contohnya perusahaan termasuk dalam BUMN, contoh PT Perusahaan Listrik atau bisa kita sebut PLN. Ada yang namanya Pegadaian, Pertamina, Kereta Api, Telkomsel, Garuda, Perhutani, dan sebagainya. Pos Indonesia juga termasuk dalam BUMN. Selanjutnya dari lembaga ekonomi, selanjutnya kita menuju ke lembaga pendidikan. Pendidikan adalah keseluruhan proses di mana seseorang membangun kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat, di mana dia hidup serta proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga nantinya dapat memperoleh yang namanya atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Karena jelas menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan yang namanya kualitas spiritual, keagamaannya, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan sendiri adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan. Yang saya lakukan hari ini adalah proses pendidikan. Di sini, kalau saya mengetahui, tujuannya mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Dalam lembaga ini dapat diperoleh dari jenis lembaga pendidikan yang adanya pendidikan informal dan non formal dan formal. Kalau saya mengetahui, pendidikan informal di sini adalah pendidikan proses berlangsungnya sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup. Kalau saya ulangi lagi, informal adalah pendidikan proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup. Itu yang disebut dengan pendidikan informal. Selanjutnya adalah pendidikan non formal. Apa itu pendidikan non formal? Ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Contohnya ya pondok pesantren salaf, contoh
Silokiri, pondok-pondok salaf lainnya yang hanya mengaji tidak ada sekolahan formalnya, itu adalah pendidikan non formal. Kalau mengetahui karakteristik pendidikan non formal antara lain ada program pendidikannya sesuaikan dengan tuntunan pemenuhan kebutuhan belajar yang sifatnya mendesak. Kedua, waktu belajarnya lebih singkat serta tidak terlalu banyak biaya. Ketiga, materi pembelajarannya bersifat praktis, pragmatis dengan maksud dapat segera dimanfaatkan. Itu adalah contoh dari pendidikan non formal. Selanjutnya adalah pendidikan formal. Adalah kegiatan yang sistematis, bersifat dan berjenjang, bertingkat dan berjenjang, dimulai dari sekolah dasar SD sampai yang namanya universitas ataupun perguruan tinggi yang setaraf dengannya. Termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum. Program spesialisasi, contohnya kedokteran ataupun advokat dan sebagainya, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus berkelanjutan. Karakteristik dalam pendidikan formal antara lain, yang pertama, kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di dalam kelas, ada kelasnya, itu pendidikan formal. Yang kedua, terdapat semacam persyaratan usia serta pengelompokan usia ke dalam kelas-kelas tertentu. Kalau SD dengan usia 7 atau 8 tahun itu SD. SMP juga seperti itu, ada yang namanya jenjang dan usia. Ketiga adalah untuk mengendalikan jalannya pembelajaran diatur dengan adanya jadwal yang telah direncanakan sebelumnya, kayak sampean Senin apa, Selasa pelajaran apa, Rabu dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi pelajaran disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan dalam sejumlah silabus dan sebagainya. Dan proses pembelajaran ini dilakukan dan diatur secara tertib dan terstruktur serta terkendali. Itu yang disebut dengan pendidikan formal. Jadi dalam pendidikan ada yang pendidikan informal, non formal dan formal sendiri. Mungkin itu aja anak-anak. Ketika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Semoga apa yang kita dapat semoga diberi keberkahan oleh Allah. Sekian dari Barhaman, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.